Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah Bu, tadi kita sempat terputus. Saya bertanya, apakah masyarakat Indonesia sendiri sudah siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA? Karena sesuai di artikel yang berikut ini, ternyata masyarakat Indonesia belum cukup siap, Bu. Terlihat dari jumlah pengusahanya sendiri, itu ternyata belum banyak. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya Mas ya. Itu dulu digagasnya sebenarnya mau mulainya tahun 2015 itu, dan memang sudah mulai secara bertahap. Oke. Dan sebenarnya siap nggak siap sih? Siap nggak siap harus siap. Oke. Karena masyarakat Indonesia sendiri butuh seperti apa ya, kayak pemicu dulu, dipicu, dibuat menjadi lebih. Masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri kan sebenarnya mengintegrasikan ekonomi di ASEAN. Jadi ketika masyarakat ekonomi ASEAN itu, MEA itu berjalan, diharapkan nantinya ekspor impor antar negara ASEAN tuh makin naik. Dan kalau bicara ekspor impor tentu kita bicara kualitas produk. Produknya harus standar yang ekspor kan, tentu saja. Nah, itu sebenarnya memicu untuk kita memperbaiki infrastruktur di dalam negara kita juga, seperti itu Mas. Jadi ada PR untuk pemerintah dan PR untuk masyarakat sendiri. Kalau masyarakat tentu lewat perannya sebagai pengusaha. Nah, kalau dibilang belum siap, sebenarnya ya memang belum siap, mungkin karena perjalanan antara pembangunan infrastruktur dengan kesiapan untuk, kan MEA itu kan sesuatu yang kompleksitas ya Mas. Jadi tidak bisa kita bicara hanya dari satu sisi. Sedangkan kesiapan pengusaha di sini itu didorong dalam hal kayak permodalan, terus kualitas produk. Nah, Indonesia itu sering-sering masih kurang bagus di beberapa usaha saja, nggak semuanya itu dalam hal kualitas. Terutama untuk yang kelasnya masih UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Itu kualitasnya memang masih menjadi PR diperbaikin lagi. Dan juga terus kalau kita bicara MEA, kita juga bicara nanti bagaimana kita berkompetisi dengan sesama negara anggota ASEAN yang lain. Karena nggak cuma Indonesia ya Bu ya? Nggak cuma Indonesia. Nah, di situ nanti kan kita di era sekarang, era digital. Tentu makanya ini ada dari pemerintah support namanya UMKM Go Digital, semacam seperti itu, agar UMKM tuh melek digital. Betul. Nah, yang dibilang tidak siap sebenarnya itu saya lihat juga di beberapa artikel, itu adalah terutama kesiapan, beda-beda sih Mas. Ada yang melihatnya dari sudut pandang SDM-nya. Artinya ketika ada perpindahan SDM dari luar negeri yang lebih kompeten ke negara kita, kita kayak yang merasa, terus nanti SDM kita gimana dong, gitu kan? Minder segala macam. Nah, padahal sebenarnya di Indonesia sendiri dengan adanya SDM dari luar datang, itu kan ada peraturan pemerintah juga Mas yang ada batasannya. Jadi tidak serta-merta. Artinya ketika mereka datang ke Indonesia juga harus ada knowledge sharing. Jadi ada pengetahuan yang dibagi juga ke pertukaran materi, pertukaran materi segala macam. Jadi nggak serta-merta juga sih. Dan kalau dirasa kok mereka khawatir, itu kan berarti sebenarnya kita punya kekurangan ya. Kita khawatir itu karena kita merasa aku nggak lebih dari dia, saya nggak lebih dari yang dia, belum dipersiapkan ada yang aku belum siap segala macam. Itu kan karena justru dengan itu sebenarnya kita malah bisa saling tukar menukar pengetahuan. Kita melihat seberapa SDM negara lain itu sudah sampai level mana. Kita juga harus lebih, harus mulai sadar diri bahwa modal utama ekonomi negara kita sebenarnya semua berawal dari masyarakatnya. Mau infrastrukturnya sebagus apapun, kalau masyarakatnya tidak mau memperbaiki diri dalam hal keilmuan, itu akan sama saja. Jadi jangan minder, tapi kita harus mau belajar ya Bu. Justru itu malah kesempatan. Gini Mas, kan ada nih kayak yang kalau ada yang jelek berarti ada yang buruk. Kalau ada yang asli berarti ada yang palsu. Kan? Nah, kalau kita jago kandang, nggak pernah bertemu dengan SDM dari luar negeri, kita nggak akan pernah tahu nih kita seberapa baik, seberapa buruk gitu kan, seberapa kita harus apa yang harus diperbaiki segala macam. Karena kita biasa cuma ngukurnya dari sesama RT RW. Jadi atau sesama kampus, dianya segini doang. Kompetisi kandang sendiri. Kandang sendiri, jago kandang. Makanya itu perlu MEA itu justru
kita malah bagus punya kesempatan di situ untuk memperbaiki diri. Cuma ini kalau ngelihat dari sisi positifnya ya. Betul. Cuma seringkali ya itu Mas, kadang-kadang orang-orang itu berpikir dari sisi negatifnya dulu. Gitu. Terus ada juga yang pemikirannya gini, wah nanti kalau SDM-nya kita yang pinter-pinter ke luar negeri gimana dong, kita kehabisan. Iya. Ya, padahal kita ini penduduknya, jumlah penduduknya nih nomor 4 terbanyak sedunia. Tuh, banyak loh orang Indonesia itu di dunia. Apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan tentu saja kalau melihat dari wah nanti yang kompeten lari ke semua terus habis. Lah kok habis? Penduduk kita aja nomor 4 terbanyak sedunia ya. Habis dari mananya? Habis itu kalau yang kompeten ke luar negeri, terus yang di dalam ini nggak kunjung nggak mau diri. naikin kualitas diri. Betul. Nah itu tantangan kita sebenarnya. Tantangan sih, bukan sebuah ancaman, bukan. Betul. Tantangan. Justru yang mungkin menurut kita ancaman, tapi itu adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian Bu, emang seberapa besar Bu dampak MEA di Indonesia sendiri? Dampak MEA besar Mas. Kayak kemarin ya. Maaf saya bicara ekspor ke Amerika ya. Ekspor ke Amerika itu tidak semua dari Indonesia itu bisa diterima. Contohnya kayak ubi. Ubi kemarin ada daerah mana ya? Daerah luar Jawa sih. Itu mereka bilang ke KJRI, bilang kalau ini ubi saya kalau saya ekspor langsung ke Amerika boleh nggak? Wah langsung syaratnya banyak, FDA segala macam, terus HCCP gitu segala macam ya, sertifikat itu. Terus disarankan gini, kalau ubi saja itu tentu nilai value-nya akan turun karena ubi punya daya tahan yang lebih pendek. Terus juga pemuatannya, kargonya juga lebih memuat harus banyak ya. Nah disarankan akhirnya gimana kalau dijadikan keripik chip. Jadi nggak bisa ubi langsung. Nah, sedangkan untuk membuat chip berarti butuh keahlian tambahan lagi kan Mas. Nah, itu PR buat kita sebenarnya. Ke Amerika nggak bisa. Akhirnya KJRI untuk mengatasinya, Disperindak juga untuk mengatasinya, disarankan ekspor yang ubi ini diekspor ke negara yang deket-deket dulu deh, Malaysia. Nah, kan ASEAN itu Mas. Iya, betul. Nah, disitulah peran MEA sebenarnya. Karena kita nanti akan dapat juga keringanan bea masuk. Itu lumayan Mas, kalau beanya masuk ringan kan berarti labanya juga bisa bertambah. Jadi MEA itu sebenarnya banyak manfaatnya. Banyak positifnya kalau kita mau lebih merasa itu sebagai sebuah tantangan, bukan sebuah ancaman. Itu Mas. Jadi kenapa juga banyak orang-orang Indonesia yang masih khawatir ya, mungkin karena kebanyakan baca berita yang negatif-negatif juga gitu ya. Jadi nggak disaring, nggak diapa, akhirnya terus ngerasa juga dirinya aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa ini. Udah minder itu tadi Bu. Gimana caranya semua dianggap ancaman. Padahal sebenarnya pemerintah sendiri ngasih ruang loh Mas untuk ekspor. Bahkan kalau malah ini mau dibikin, pokoknya mau ini lagi. Jadi ada pertemuan rutin yang kemarin itu pertemuan antara eksportir dengan yang mau ke Amerika, eksportir ke Amerika. Terus kalau misalnya nggak bisa ke Amerika, sudah ada ASEAN disediakan. Seperti itu. Cuma kita juga harus hati-hati nih. Sering-sering kita mengekspornya memang dalam bentuk mentah. Yang terjadi kayak anakan lobster. Akhirnya malah dibudidayakan anakan lobster. Akhirnya kita ngirimnya dalam bentuk, itu kan Bu Susi juga udah komplain tuh Mas. Betul Bu. Anakan lobster dikirim mentah-mentahan gitu, artinya di sana dibudidayakannya malah di negara ASEAN yang lain. Akhirnya orang kenalnya lobster Indonesia bukan habis. Dari Indonesia nih. Kan ininya dari perairan Indonesia akhirnya malah diklaim dari Amerika, padahal dari Indonesia ya Bu. Ada pertama diklaim dari negara ASEAN dulu. Diklaim dari negara ASEAN, akhirnya negara kita malah nggak dikenal sebagai produksi lobster, padahal anakan lobsternya dari kita. Padahal mereka dari beli Indonesia, anakan, terus dibudidayakan di sana, pakai teknologi AI sana. Terus habis itu dijual lagi ke pasar ASEAN juga ke pasar di luar ASEAN. Nah, itu Mas, kita lebih baik kalau saya sih ya, mungkin karena saya juga dosen kewirausahaan ya. Kita melihat ancaman tuh coba kita geser sebagai tantangan. Ancaman digeser jadi tantangan dan akhirnya bisa memperbaiki diri, bisa berkompetisi di MEA. Bu serius, saya banyak banget pertanyaan seputar MEA, tapi ternyata pemirsa di rumah juga mau tanya Bu. Dan inilah dia, Questioners bertanya.
Jadi Bu, pemirsa di rumah sudah banyak bertanya di sesi Q&A di Instagram Talkation Bu. Nah, pertanyaan pertama dari @namfirda. Kita hidup di negara yang anak mudanya terbanyak di dunia Bu saat ini. Pertanyaannya, apakah benar berwirausaha merupakan bukti produktif dari usia muda? Apakah berwirausaha di usia muda itu contoh dari produktif gitu Bu? Ya, benar. Oke. Karena kalau kita anak muda sekarang berpikirnya tidak ke arah, kan tadi wira itu mandiri, usaha yang mandiri. Ya berarti kan anak-anak muda sekarang mau nggak mau tuh kalau pengen jadi wirausahawan itu arahnya kan berarti dia harus berpikir mandiri, betul, dia harus punya visi mandiri, terus dia juga harus selalu punya langkah-langkah untuk gimana caranya biar aku bisa bisnisnya bisa jalan segala macam. Kan kalau orang berbisnis pikirannya pasti gimana caranya bisnisnya bisa jalan. Ke depan, visioner. Nah, itu jelas otomatis ketika otak ini produktif pasti akan ada langkah-langkah produktif juga. Itu. Jadi kalau dibilang apakah produktif. Cuma kalau dibilang nanti ada yang gagal gini gitu. Lah itu kembali lagi berpikir yang bisa produktif dulu dan kita berpikir visioner dulu. Soal gagal itu kalau dulu ada pengusaha tuh Mas, Om Bob Sadino, dia bilang begini, kalau ada kerikil di tengah jalan, nih untuk pengusaha ya, singkirkan. Kalau ada semak, rumput terlalu tinggi, tebas. Kalau ada pohon di tengah jalan, panjat atau potong. Kalau ada tembok, panjat. Kalau ada lubang, lompati. Kalau ada api, kita melingkar dikit. Nah, jadi namanya gagal enggak itu sebenarnya adalah proses dari adanya tantangan-tantangan tadi, Mas. Iya. Nah, cuma orang-orang belum sudah berpikir nanti kalau aku gagal gimana, gagal gimana. Itu jadi doa mah, gagal beneran. Jadi itu intinya kalau mau berbisnis action ya, action terus kayak tagline-nya di sini nih, action. Dan juga harus kalau ada rintangan gimana caranya kita lewatin tuh. Nah itu. Jadi mungkin tantangan-tantangan itu jangan terus jadi, aduh nanti gagal, nanti udah ngeluarin uang banyak, gagal juga. Nah kadang mikirnya nanti aku ngeluarin, pelitnya muncul loh. Iya, meditnya. Nanti aku ngeluarin uang banyak, habis itu malah ke mall ya. Betul. Ngeluarin uang banyak nanti rugi dong, ngitungnya dari itu dulu. Padahal kalau kita sudah seneng sama sesuatu, kita ngerjain sesuatu itu kita nggak akan ada kerugian apa-apa. Betul. Karena di situ proses pembelajaran kita terus ada. Oke, makanya kalau ada rintangan itu jangan direnungi Bu, tapi dihadapi ya Bu. Hadapi. Ya, bagaimana caranya harus dihadapi, harus diselesaikan. Karena kalau berhenti tengah jalan, aduh. Iya, makanya jadi orang tuh harus solutif. Aduh, solutif dong. Jadi betul, produktif di usia muda buktinya adalah berwirausaha. Iya. Kemudian Bu, kedua dari @safiraputrif. Apa saja yang harus disiapkan untuk memulai usaha di media online? Apakah memerlukan perizinan Bu? Kalau perizinan sampai detik hari ini belum, tapi ada wacana pemerintah akan membuat peraturan untuk online bisnis, termasuk dalam hal perpajakan. Karena selama ini perpajakan belum bisa menyentuh online bisnis ya. Jadi pemerintah masih mewacanakan, masih digodok ini, dan saya yakin paling nggak lama akan ada peraturan-peraturan untuk online bisnis. Kalau izin sih, saya kira nggak ya. Nah, tapi gini, kalau Anda jual makanan, izinnya itu sebenarnya bukan tentang online bisnisnya ya, tapi produk apa yang Anda jual atau jasa apa yang Anda jual. Kalau makanan tentu harus ada PIRT. Ya, kita daftar ke Dinkes, Dinas Kesehatan, nanti akan diberi kayak pencerahan, terus setelah itu kita akan dicek dapurnya. Nah, itu PIRT. Untuk beberapa kayak susu segala macam tuh BPOM. Jadi di balik itu perizinannya sementara ini bukan di online bisnisnya, tapi di produk, di balik aktivitas di balik itu. Kayak misalnya perizinan untuk kalau di misalnya ya Mas ya, kita punya bisnis yang ternyata itu bising mesinnya. Itu ada yang namanya HO, perizinan untuk gangguan suara, gangguan udara apa gitu, yang masyarakat harus kita minta dari masyarakat sekitar, kanan, kiri, depan, belakang. Itu jadi kalau bicara tentang online bisnis belum ada peraturan signifikan untuk di online bisnisnya. Cuma kalau peraturan tidak tertulisnya ya
ada sih Mas, istilahnya mungkin bukan peraturan ini, tapi lebih ke etika bisnisnya. Etika bisnisnya. Kan kita kadang-kadang cekrek kirim, nggak taunya yang kita kirim beda. Betul. Itu kan etika bisnisnya. Betul. Nah, mungkin karena akhirnya banyak komplain di situ, lembaga yang untuk mengadukan masalah konsumen juga ngomong juga ke pemerintah kan, akhirnya makanya ini akan ada peraturan juga ke depannya, sedang diwacanakan. Berarti memang untuk perizinan secara tertulis sendiri tidak ada, tapi mungkin lebih ke etika bisnis online ya Bu ya? Etika dan proses bisnis di balik itu. Terima kasih untuk @namfirda dan @safira putri yang sudah bertanya. Nah, setelah ini Bu, kita akan seru-seruan Bu. Kita akan main games. Tapi sebelum kita pindah segmen ini Bu, saya mau ajak Ibu untuk sebutkan tagline Talkation Bu. Kalau saya bilang Talkation, Ibu bilang Talking Education for Action bareng saya. Siap. Siap Bu? Siap. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Keuntungan sekaligus tujuan sosial yang bermanfaat bagi banyak orang disebut sosiopreneur. Betul. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan UMKM, Bu? Satu, pemanfaatan teknologi ya Mas ya. Betul. Dua, akses ke permodalan. Sayang sekali Bu, waktu sudah habis. Pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk. Mitos atau fakta? Fakta. Betul. UMKM yang paling diminati saat ini Bu. Mitos atau fakta? Fakta. Betul banget. Ya, lanjut. Lembaga